Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Kebetulan sesemangat satu penanya. Ada lagi? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi dari saya itu nggak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmadim itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis. Bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini. Apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 itu dan di Israel? Betul. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Dan setelah itu sekolah teologi di Israel. Bukan sekolah teologi, itu namanya tanah. Itu sambungan dari pembelajaran di tanah. Orang yang itu namanya tanah, dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang kesana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu, ya saya boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Catholic pasti tahu itu. Tanah yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Kenapa? Saya bawa Alkitab bahasa Ibrani. Mesti. Ini terima kasih Pak. Yang ini bukunya yang lebih. Ya, ini agak ada. Besok Pak. Ini bukan mobil, ini agak usia. Bukan, pada itu kalau Anda belajar tanah di ada pas pesta. Pesaka. Passover, Lewat pesta. Pesaka. Passover, lewat. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini buku tentang Haggadah. Pujian pada saat keluar itu kisah-kisah tentang pujian orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan Yesus itu juga merayakan tanggapan dari Paskah Yahudi. Ini Paskah bukan yang sekarang ya? Ini yang ini tulisannya agak berbeda, tolong dibacakan. Baik. Ini tes. Karena gini, sebelum dibacakan, Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah, itu yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul di internet, tidak ada. Nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp tuh. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Kita lewat sebenarnya waktu perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania,
pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, ngurus visa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Oke, Kita di sana. ya, ini jawabannya. Gini. Bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat saudara yang mengatur perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, ngurus visa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Oke, Kita di sana. ya, ini jawabannya. Gini. Baik. Gini. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Iya. Nah, ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan. Tunggu sebentar, Bu. Enggak, misalnya saya ada yang dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya selama di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Iya. Nah, Iya. Oh. Nah, ketika ini, ya baik. Ada bisa? Silakan. Saya tanya Anda dulu, baru saya sekolah S2 teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Oh, ya, pasti. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan tahu. Baik. Ini share. Isya Mika. Bukan, itu bacanya rasaan. Rasaan Mika. Salah, mah. Ini ada kamas itu A, mis kamas he, bacanya mah, baca lagi. Hafa. Salah, hu, he, wa, alef, hu. Benar, saya S1 teologi, Iya. saya S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Lanjut. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini tertulis dulu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti alif apa. Reputasi sederhananya adalah siapa dirimu di mata orang. Sedangkan integritas adalah siapa dirimu tatkala orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Dan minimal istrimu atau keluarga. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya Oh ya. nanti kan orang bertanya-tanya itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Karena itu, katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang lebih daripada itu datangnya dari si jahat. Nah, pengetahuan itu adalah tanggung jawab integritas, saudara. Dan tidak ada gunanya pengakuan-pengakuan yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan hanya untuk jualan diri. Itu orang yang tidak punya integritas, dan kalau sampai orang tidak tahu siapa dirimu, Anda adalah penipu ulung. Dan kalau ternyata Anda nipu pun diterima dan tidak masalah demi sebuah tujuan ego, agama apapun juga, maka itu adalah penipu berjamaah.